Sebuah pertemuan Mossab Abu Toha, penyair Palestina. Aku bertemu Mossab saat ia dicegat di pintu perbatasan itu. Itu penyair. Ia selalu menulis setiap detak di Gaza. Bom yang mendarat di tengah perkampungan saat perpustakaannya luluh, sedangkan itu baru ia bangun. Tak ada orang pintar di bumi tanpa membaca. Mossab membatin, tapi Israel tak menginginkan anak-anak Palestina pandai sehingga mampu melawan. Rumah-rumah kami diratakan, rumah sakit dihancurkan, sumber air dijaga, toko-toko makanan dibombardir agar makin menderita, dan matilah kami, katamu. Aku menatapmu dalam sekali, Mossab, di sebuah kafe yang sepi kala itu, dan kau baru saja pulang hendak menyelamatkan keluarga dan jiranmu yang rumahnya baru dihancurkan tentara iblis. Setiap napasku dan pandanganku seakan adalah puisi. Desismu, aku pernah baca baris puisimu, ku anggap laporan yang jujur darimu. Kenangan adalah bunga, kita menyiraminya, menceritakannya, mengubahnya menjadi puisi, menjadi drama, menjadi cerita. Kami menghiasinya dengan bola lampu, dengan metafora, warna berbeda dalam variasi klub. Beberapa kenangan buruk, mereka memiliki bau yang menyengat dan kulit yang kasar dan berduri. Tak peduli seberapa dalam tulangnya dikubur, caci kenangan manis akan menemukan jalannya. Jika kau tahu, kau melihatku di bawah remang lampu kafe, sesungguhnya air mataku telah tumpah bagai mata air di Gaza ini. Aku ikhlas sekiranya dapat menghapus dahaga anak-anak dan ibu-ibu Palestina, bahkan seluruh yang papa. Bukankah kita satu tubuh? Jempol kakimu yang luka, aku yang perih hingga ke jantung. Jadi bagaimana mungkin bisa meninggalkan kau sendiri melawan kezaliman Israel? Seorang ayah terbangun di malam hari, melihat warna acak di dinding yang digambar oleh putranya yang berusia 4 tahun. Tapi dia mati setelah serangan udara. Warnanya tinggi sekitar 4 kaki. Tahun depan mereka akan berjumlah 5 atau 6 orang. Tapi pelukisnya sudah meninggal dan museum tidak punya lukisan baru untuk dipamerkan. Kata untuk menggambarkan betapa kematian di waktu perang dan dalam tekanan kezaliman tak bisa mengangankan masa depan, kecuali hari ini kita mati atau Allah menyelamatkan. Suara lirih seperti dalam puisi-puisi.
Aku tak henti membaca seperti kubaca biografimu. Hidup mati warga Gaza ini di tangan iblis Israel. Maaf, Mossad, aku lebih yakin melihat semua ini. Nasib orang Gaza bukan semata politik untuk merebut tanah Palestina, namun perang agama melenyapkan Islam dari tanah yang melahirkan banyak nabi dan rabi. Bukankah itu sudah dimaklumatkan pemimpin Israel? Dan kau, kawanku Mossad, satu dari jutaan warga Palestina, tak undur sejengkal pun, tidak gentar walau diancam bom ataupun rudal. Bahkan kalaupun harus mati karena takdir Allah dan mayatnya dikubur di tanah Palestina dan berharap disalatkan di Masjidil Aqsa, ya Allah, begitu mulia. Kalian yang sejak 48, ya 75 tahun hidup dalam cemas, takut, dan setiap detik serupa maut menjemput. Dan kami orang Palestina yang berhak mendiami jalur Gaza seperti pelancong yang mesti dipancung, justru oleh segerombol manusia yang bertahan dan dikutuk tak punya rumah di bumi ini. Lalu kami selalu menanti datang negara-negara perkasa untuk menolong kami. Meski itu hanya mimpi seperti dalam puisiku ini, kata dengan terbata. Lalu kubacakan puisi itu di kafe yang masih sepi. Jangan pernah kaget melihat sekuntum mawar muncul di antara runtuhan rumah. Beginilah cara kami bertahan hidup. Cara bertahan hidup dengan melihat sekuntum mawar muncul di antara reruntuhan rumah. Sungguh hayali, tapi itulah cara untuk merawat hidup. Angan-angan yang acap memompa usia agar tak cepat mati. Apalagi kematian di tangan manusia tegar tengkuk itu. Ya, aku teringat katamu tentang kota ini dalam suatu wawancara. Ketika kau ditanya, di manakah gairah hidup di sini? Jawabmu, dekat perbatasan, tempat kami membuat desain baru di langit, di atas rumah kakek nenek kami yang dihancurkan Israel pada tahun 1948. Di pantai, tempat kami berlayar dengan mata ke tempat-tempat yang tidak dapat kami lihat. Di atas bukit-bukit kecil, tempat kita membayangkan diri kita menyentuh awan. Sungguh, kini aku yang terbata mengaji setiap katamu, begitu bersayap, tapi tetap tak mungkin bisa terbang. Di sini kau dilahirkan, di tanah Palestina kau berjuang, dan kau mati di sini pula dimakamkan. Dan tangan menyentuh awan-awan, bukan menyentuh tanah lain, menjadi tanah.
Lampung 18-19 November 2023.